Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anita yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya ada Ani, Aza, Cindy, Dian, Anita, Eva. Adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Mbak Tifa. Definisi negara. Negara berasal dari bahasa Sanskerta yaitu nagar yang artinya wilayah atau tempat tinggal. Selain itu, kata negara dalam bahasa Eropa berasal dari kata state, Inggris, state, Belanda, dan etat Prancis, stat, dan etat berasal dari bahasa Latin yaitu status atau statum. Mbak, slide sebelumnya. Yaitu status atau statum yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Kata status atau statum lazim diartikan sebagai standing atau station atau kedudukan. Selanjutnya, definisi negara menurut KBBI. Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Terus kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif. Definisi negara menurut pendapat para ahli. 1. Menurut John Locke dan Rousseau dalam buku Ilmu Negara adalah suatu badan atau organisasi hasil daripada perjanjian masyarakat. 2. Menurut Max Weber dalam buku Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah dan dalam suatu wilayah. 3. Menurut Roger F. Soltau dalam buku Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani adalah alat atau agensi atau wewenang authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. 4. Menurut Mark Iver dalam buku Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani adalah suatu negara harus memenuhi 3 unsur pokok yaitu pemerintahan, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu. Tujuan negara. 1. Untuk memperluas kekuasaan. Ajaran negara kekuasaan mengemukakan ialah bahwa kekuasaan artinya kebenaran, dan juga dengan bertambahnya kekuasaan tersebut berarti akan bertambah juga kemajuan pada lapangan ini. Negara kekuasaan tersebut menghendaki untuk negaranya menjadi besar dan juga jaya. Untuk mencapai tujuannya tersebut, maka rakyat itu dijadikan alat untuk sebagai perluasan kepentingan orang perseorangan terdapat di bawah kepentingan bangsa dan juga negara. 2. Untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Negara tersebut bertujuan ialah menyelenggarakan ketertiban suatu hukum, segala kekuasaan dari alat pemerintahan dengan berdasarkan dari hukum. Semua orang tersebut harus tunduk kepada hukum, dikarenakan hukumlah yang berkuasa di dalam suatu negara tersebut. 3. Untuk mencapai kesejahteraan umum.
negara tersebut bertujuan ingin dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Negara itu dipandang ialah sebagai alat yang dibentuk manusia untuk dapat mencapai tujuan secara bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat suatu kebahagiaan, kemakmuran, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara. Selanjutnya, sampaikan teman saya. Unsur negara. 1. Rakyat atau jumlah penduduk. Rakyat merupakan unsur pertama dalam membentuk negara. Tanpa masyarakat, maka mustahil negara bisa terbentuk. 2. Wilayah. Wilayah merupakan unsur yang kedua, karena dengan adanya wilayah yang didiami oleh manusia, negara akan terbentuk. 3. Pemerintahan. Diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan dan kebijakan dalam mengambil keputusan serta melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dan wilayahnya yang membentuk sebuah lembaga di mana mereka ditempatkan. Next. Sifat organisasi negara. 1. Sifat memaksa. Tiap-tiap negara dapat memaksakan kehendaknya, baik melalui jalur hukum maupun melalui jalur kekuasaan. Sifat monopoli. Setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tersebut tanpa ada saingan. Sifat totalitas. Segala hal tanpa terkecuali menjadi kewenangan negara. Contoh, semua orang harus membayar pajak. Semua orang sama di hadapan hukum, dan lainnya. Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Negara dapat memungkinkan rakyatnya maju berkembang melalui pembinaan. Dilanjutkan oleh Mbak Dian. Fungsi negara. Setiap negara memiliki fungsi yang berhubungan erat dengan suatu tujuan dibentuknya negara tersebut. Dalam itu, hal yang harus dilakukan negara antara lain 1. Melaksanakan ketertiban. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan juga kemakmuran bagi semua rakyatnya. 3. Mengusahakan pertahanan untuk dapat menjaga kemungkinan serangan dari luar negara. 4. Menegakkan suatu keadilan yang dilaksanakan dengan melalui badan-badan peradilan seperti pengadilan. Selanjutnya, Mbak. Tugas negara. 1. Tugas esensial, yaitu suatu tugas untuk mempertahankan negara yang sebagai organisasi politik yang berdaulat. Tugas tersebut menjadi tugas negara untuk memelihara suatu perdamaian, ketertiban, dan juga ketentraman dalam negara. 2. Tugas fakultatif, ialah tugas yang diselenggarakan oleh tiap negara untuk dapat memperbesar kesejahteraan bagi fakir miskin, kesehatan, dan juga pendidikan kepada rakyat. Selanjutnya, Mbak Ani, dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan dari Mbak Ani karena terkendala sinyal. Kesimpulan, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti tinggal di suatu negara. Mereka hidup berdampingan dalam suatu wilayah dan diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Sederhananya, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang membentuk suatu organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan. Dalam suatu negara juga terdapat tujuan dan fungsinya, yang mana hal tersebut mencakup apa saja yang dilakukan oleh negara sebagai tujuannya.